Ya, saya mulai saja. Selamat malam semuanya. Jadi cuma nanti satu yang hadir, ya, Rashid. Oke, kita mulai pembahasan kita materi AKL 2. Itu berkaitan dengan partnership, formation, operation, and change in ownership interest. Saya sendiri, Suam Cahyono, lulus bulan Maret kemarin, dan insya Allah di wisuda Juni tanggal 25. Dan juga alhamdulillah sebagai mahasiswa fast track S2 di akuntansi UNER juga. Dan sekarang lagi magang atau kerja paruh waktu ya bersama tim dosen untuk penelitian di Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Bisnis UNER juga. Yang pertama, apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama adalah konsep dan definisi, kemudian karakteristik dan asas hukum pembentukan, operasi, dan disosiasi dari partnership. Dan yang kedua adalah kebijakan akuntansi yang terkait dengan kegiatan partnership. Dan yang ketiga adalah transaksi-transaksi dalam kegiatan partnership. Yang keempat, contoh kasus studi partnership. Dan yang kelima adalah latihan soal dan pembahasan ini forthcoming ya, nanti mungkin bisa diadakan atau tidak. Lalu di slide berikutnya adalah bagaimana dengan definisi dan konsep dari partnership itu. Yang menjadi pertanyaan adalah apa itu partnership? Partnership adalah bentuk perjanjian formal yang sah secara hukum antara dua pelaku atau lebih untuk mengurus suatu bisnis dan membagi keuntungan secara proporsional. Jadi ada pelakunya, jadi ada pelaku. Di sini ada dua pelaku, bisa lebih. Kalau dua saja namanya joint ventures ya, joint ventures. Tapi kalau lebih itu partnership. Lalu dia dibentuk secara formal ya, melalui perjanjian formal atas dasar legal. Jadi ada hukum di sana. Lalu tujuannya adalah untuk mengurus suatu bisnis. Dan hasilnya adalah keuntungan itu harus dibagi secara proporsional. Apa itu proporsional? Proporsional itu artinya besar kepemilikan dari masing-masing pelaku. Misalkan si A 30%, si B 40%, si C sisanya ya 30%. Nah, ini masing-masing ini adalah proporsi dari keuntungannya. Bagaimana dengan risikonya? Ya juga sama, 30, 40, 30 tadi. Oke, berikutnya terkait dengan apa bedanya dengan joint ventures ya. Jadi kemarin itu mungkin sempat dibahas tentang corporate joint ventures. Ya, jadi corporate joint ventures atau joint venture sendiri adalah melibatkan pelaku badan, bukan perorangan. Ya bisa perorangan, tapi nanti jadinya dia partnership. Tapi kalau badan, atas nama badan, misalkan PTA, dia mempunyai wakil dari PTA, lalu bergabung, itu namanya adalah joint ventures. Jadi keterlibatan modalnya itu berasal dari PTA tadi. PTA, PTB, PTC mempunyai wakil dari masing-masing perusahaannya, lalu menggabungkan modal itu, itulah yang disebut dengan joint ventures. Lalu kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya, partnership itu akan berkaitan dengan transaksi antara subjek orang per orang. Bukan atas nama badan atau lembaga. Nah, dampaknya nanti untuk bentuk akuntansi yang digunakan akan dibedakan berdasarkan kepemilikan di usaha atau badan yang didirikan. Jadi sesuai dengan proporsi tadi. Seperti itu untuk partnership. Lalu berikutnya bagaimana dengan ciri-ciri partnership? Ya, ada berapa ini? Ada sekitar 7 poin ya. Yang pertama melibatkan 2 atau lebih pelaku perorangan. Jadi pasti ada
pelakunya, subjeknya siapa. Dan yang kedua adalah terikat secara sah di depan hukum. Dan yang ketiga, kewajiban secara tanggung renteng. Jadi antara si A, si B, dan si C itu mempunyai tanggung jawab yang sama ketika terjadi default ya. Default itu kebangkrutan atau terjadi financial distress seperti itu. Dan biasanya tidak memiliki rapat umum pemegang saham, jelas ya, karena dia tidak IPO ya, tidak IPO dan juga tidak tercatat sebagai saham publik. Lalu yang kelima, kepemilikan dan sharing profitnya sesuai dengan proporsi di perusahaan yang didirikannya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa memang setiap subjek itu mempunyai proporsi kepemilikannya masing-masing. Lalu yang keenam, menggunakan akuntansi goodwill, terkadang juga bonus. Nah, kapan kita menggunakan goodwill, kapan kita menggunakan bonus? Goodwill itu terjadi ketika si partner A membeli partner B dalam satu kepemilikan yang sama, tetapi selisih lebihnya itu diakui sebagai goodwill yang akan dikapitalisasi di periode mendatang. Jadi goodwill itu timbul karena adanya selisih lebih. Nah, kapan kita akuntansinya bersifat bonus? Akuntansi yang menggunakan skema bonus itu terjadi ketika si pemilik A membeli si pemilik kepemilikan B, tetapi ketika si A membeli kepemilikan si B itu mensyaratkan harus ada kelebihan atas pembeliannya. Nah, itu yang digunakan sebagai dasar dalam penerapan dari akuntansi bonus. Tapi kalau goodwill beda. Kalau goodwill tadi ada selisih lebihnya. Seperti itu ya. Dan yang ketujuh, seringkali terjadi perubahan kepemilikan atau ownership changing ya. Jadi misalkan si A, si B, si C. Tiba-tiba di tengah jalan si A itu meninggal dunia. Maka kepemilikannya berubah. Dari yang tadinya 30, 40, 30, mungkin si 30% yang miliknya si A tadi itu direvaluasi oleh si B dan si C, sehingga nanti nilainya akan mungkin si B-nya 70% atau si C-nya yang 70%, tergantung nanti gimana skemanya. Lalu berikutnya adalah ada semacam kesepakatan atau articles di dalam persekutuan. Yang pertama, biasanya dia menyediakan produk atau layanan, biasanya lini bisnis tertentu ya. Yang kedua, adanya hak sekutu atau tanggung jawab ya. Jadi setiap partner itu mempunyai hak dan juga mempunyai tanggung jawab atas kepemilikan asetnya di perusahaan. Yang ketiga, investasi awal dan nilai yang diberikan untuk investasi non-cash. Jadi biasanya ada investasi awal. Investasi awalnya ada dua macam ya. Yang pertama adalah investasi yang bersifat cash dan yang non-cash. Kalau yang cash biasanya dia langsung secara tunai, sedangkan kalau non-cash itu nanti bisa lewat peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, kondisi tambahan investasi. Jadi ada di mana masing-masing partnership itu mensyaratkan adanya tambahan investasi tertentu. Lalu yang kelima, penarikan aset. Penarikan aset ini terjadi karena mungkin perusahaan tersebut mau mengalami kebangkrutan sehingga aset-aset yang ada itu ditarik oleh masing-masing partner. Lalu ada skema pembagian laba dan rugi. Dan yang ketujuh adalah terkait dengan prosedur pembubaran ya, atau skema pembubaran ini biasanya terjadi karena revaluasi aset.
ya, revaluasi aset, terus juga perusahaannya sudah tidak berkembang, bisnisnya mandek, sehingga mau tidak mau harus dibubarkan. Lalu bagaimana akuntansi untuk partnership? Itu ada beberapa tahap ya, ini yang aku catat untuk memudahkan teman-teman semua dalam memahami akuntansi partnership. Yang pertama, ya ada 7 di sini. Yang pertama adalah akuntansi untuk beginning investment atau pembentukan partnership. Jadi misalkan si A, si B tanam modal itu sebagai capitalnya. Capital A, capital B gitu. Nanti contohnya bagaimana kita bisa lihat nanti di sini di BIMS chapter 14 ya. Lalu siklus yang kedua adalah setelah beginning investment adalah partnership operation. Jadi bagaimana akuntansi untuk operasi bisnis dari partnership. Dan yang ketiga adalah profit loss sharing agreements. Jadi ada semacam skema persetujuan untuk melakukan pembagian profit dan loss. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya sesuai dengan kepemilikan atau proporsi yang dia punyai di perusahaan. Yang keempat adalah perubahan hubungan partnership. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau si A, si B, si C, si A-nya meninggal, nah berarti kan ada perubahan hubungan. Atau si A itu diambil alih oleh si C, karena si A sudah tidak bisa bertanggung jawab. Yang kelima, pembelian kepemilikan dari partnership yang sudah ada. Nah, misalkan ada partnership terdiri atas 2 partner, si A, si B, lalu si C datang, dia ingin membeli kepemilikan di sana, otomatis nanti juga akan berubah skema dari kepemilikannya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya skema akuntansi bonus, karena partnership yang sudah ada dibeli atau diambil alih oleh partnership baru. Maka terjadi bonus di sana karena si partnership yang sudah ada ini mensyaratkan kamu kalau beli di perusahaan aku, kamu harus melebihkan jumlah asetnya. Seperti itu. Yang keenam, investasi kepemilikan dari partnership yang sudah ada. Nah, jadi tadi dia sudah membeli dari si A, si B. Nah, si C itu sudah punya kepemilikan di sana. Lalu si C itu menambah lagi kepemilikannya dengan cara membeli kepemilikan dari si A, si B. Otomatis kepemilikan si A dan si B itu lama-kelamaan akan berkurang. Semakin sedikit. Karena apa? Banyak diambil alih oleh si C. Seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, peristiwa disosiasi atau retirement. Nah, ini disosiasi ini terjadi karena partnership itu mengalami revaluasi atau ketidakmampuan dalam menjalankan bisnis sehingga harus di retirement ya, harus dipulihkan dengan cara misalkan mungkin dibubarkan atau seperti apa. Agar tadi setiap partner yang sudah bergabung itu mengurangi jumlah loss yang terjadi. Lalu berikutnya, nah di sini ada initial investment. Investasi awal dibedakan menjadi investasi cash dan non-cash ya. Bisa dicek nanti di bukunya BIMS chapter 14. Lalu investasi bonus dan goodwill. Ya, investasi bonus dan goodwill. Untuk bukunya kalau teman-teman belum ada, nih saya share ya di chat box. Itu sudah langsung ke chapter 14 aja. Lalu yang kedua ada additional investment and withdrawals ya. Jadi ada investasi tambahan, biasanya berkaitan dengan peralatan, perlengkapan seperti itu. Yang ketiga, di sini investasi cash dan non cash itu ada 2 ketentuannya ya. Investasi cash, maka transaksi yang ditulis hanya yang menggunakan kas-nya saja. Sedangkan investasi non-cash, maka pencatatan transaksi dinilai sebesar nilai wajar atau fair value. Jadi nilai wajar ya.
biasanya kalau di soal tuh ada book value, ada fair value. Nah, jebakannya adalah antara book value dengan fair value itu sama, sehingga terkadang hasilnya juga sama, tapi intinya kita melihat di sisi fair value-nya. Lalu yang terakhir adalah investasi bonus dan goodwill. Nah, bonus itu akan dicatat secara langsung ke ekuitas pemodal. Jadi langsung ya dicatat ke ekuitasnya pemodal. Tapi kalau goodwill itu akan dicatat secara tidak langsung ke dalam journal entries. Jadi ada pencatatan tersendiri untuk goodwill. Berbeda dengan bonus. Kalau bonus langsung di include-kan ke capital bagi masing-masing partner. Lalu berikutnya untuk contoh soalnya ini di buku ya, bisa dicek BIMS halaman 531 untuk investasi cash dan non cash. Sedangkan untuk investasi bonus dan goodwill itu dicek di halaman 531 532. Ini kalau kita klik ini bisa langsung ke sana. Oh ya. Nah, ini coba open link. Nah, ini langsung ya. Jadi langsung ke chapter 14. Oh, sorry, ke chapter 16 ternyata ya. Nah, di sini adalah initial investment-nya. Yaitu cash A capital, cash B capital. Nah, non-cash itu berarti terkait dengan peralatan ya. Peralatan, ingat, harus dinilai sebesar fair value-nya. Lalu kalau bonus and goodwill, kita lihat di sini C capital, ya CL capital dan CR capital di masing-masing 4.000. Karena apa? Ini karena dia mencatat bonus. Jadi bonusnya ini langsung masuk ke masing-masing pemodal. Tapi kalau goodwill dia enggak, dia akan dicatat terpisah dari masing-masing pemodalnya. Ya itu tadi. Kita lanjut lagi ke sini ya. Oke, nanti bisa dicek sendiri. Oke, berikutnya adalah, nah, bagaimana dengan additional investment and withdrawals ya. Jadi pencatatan withdrawals dilakukan dengan mendebit capital dan credit cash. Jadi debitnya adalah kapital, yang modal, kreditnya adalah cash. Nah, withdrawals biasanya terjadi pada business partner, ya, business partner. Nah, sedangkan withdrawing atau drawing itu dicatat dengan mendebit akun kapital, ya, sama sepertinya ya, kreditnya cash. Cuman gini, kalau withdrawals itu dilakukan oleh badan, artinya partnership, partnernya itu ya, badannya tadi, partnershipnya itu. Sedangkan kalau withdrawing itu dilakukan pada masing-masing individu. Jadi kalau masing-masing individu itu melakukan penarikan, itu berarti kita sebut sebagai withdrawing atau drawing. Nah, kedua akun di atas akan mempengaruhi income statement dan balance sheet. Lihat PSAK 1. Lalu partnership operation. Terdapat 3 hal yang perlu diketahui dalam operasi partnership. Yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana laporan keuangan pada awal periode. Yang kedua, bagaimana jurnal penutup pada akhir periode. Nah, biasanya jurnal penutup itu dibedakan atas 2 hal. Yang pertama adalah penutupan investasi awal, lalu penutupan untuk akun withdrawing ya, bukan drawals. Karena kalau drawals itu akan muncul di bagian ekuitas. Karena sifatnya kan dia keperluan perusahaan.
Tapi kalau withdrawing itu kan keperluan individu. Lalu yang ketiga ada loss profit sharing agreement. Jadi kita harus tahu apakah perusahaan ini mempunyai skema loss profit sharing agreement atau tidak. Lalu berikutnya di sini ada namanya salary allowance sharing agreements, di mana pembagian SA itu disesuaikan dengan proporsi kepemilikan. Contoh soal atau contoh kasusnya bisa dilihat di BIMS halaman 534 bagian paling bawah lanjut ke 535. Lalu teman-teman bisa simpulkan apa kesimpulannya kalau SA, sharing agreement. Nah, jurnal distribusi income dari setiap subjek partnership. Jadi jurnal itu ya ada income ya. Jadi ada namanya schedule income to ownership partnership. Jadi kepemilikan dari partner. Nah, distribusi income itu tergantung dari besar proporsi kepemilikannya. Contohnya bisa dilihat di halaman 534 bagian paling bawah, ya sama lanjut ke 535. Kita coba cek. 534. Nah, ini bagian paling bawah. Oh ini ya, sorry. 534 bagian paling bawah. Ini lanjut ke 535. Nah, di sini itu kan salary-nya 24.000. Lalu yang menerima pertama adalah A dan G. Masing-masing 12.000. Kenapa? Karena dia pertama kali membentuk perusahaan partner. Gitu. Nah, berikutnya kalau ada dividen baru dibagi ke si K. Kenapa? Karena K itu baru ikut bergabung setelah partnership itu sudah terbentuk. Seperti itu ya. Nah, ini seperti contoh juga, ini yang 2016, kemudian 2017. Nah, ini yang saya katakan sebagai journal entries to distribute partnership income to individual capital accounts. Oke, kita lanjut ke PPT-nya saja. Nah, yang kedua adalah bonus and salary allowance in profit sharing agreements. Konsep bonus hanya dibagikan kepada subjek partnership yang memiliki kepemilikan terbesar. Jadi bonus itu hanya didapatkan oleh kepemilikan yang paling tinggi, yang paling besar di partnership. Nah, konsep salary ini sama seperti di ini ya, konsep sebelumnya ini di halaman 534 535. Nah, contoh kasus yang komprehensif dari bonus and salary ini bisa dicek di halaman 536 paling bawah. Kita coba cek. 536 paling bawah. Sini 536 ini. Ini adalah contoh dari partnership berupa bonus and salary allowance. Nah, ini bonus to An. Kenapa si An? Karena si An yang paling besar kepemilikannya. Nah, sedangkan salary ini si An dan si G dapat karena dia yang pertama kali membuat partnership. Yang pertama kali mendirikan partnership. Lalu kalau dividennya baru si K yang dapat. Oke ya. Paham ya sampai di sini ya. Lalu berikutnya adalah di sini perlu diingat bahwa bonus dan salary itu dapat dialokasikan menjadi satu kesatuan di dalam laporan keuangan. Jadi bonus dan salary itu bisa dialokasikan menjadi satu kesatuan. Maksudnya gimana? Jadi kayak tadi ya, bonus si A dapat, salary si A juga dapat. Itu kan menjadi satu kesatuan. Nah, yang berikutnya adalah interest and salary allowance in profit sharing agreements. Suatu perjanjian dapat memberikan tunjangan bunga atas modal kemitraan untuk mendorong investasi modal.
serta tunjangan gaji untuk mengakui waktu yang dihabiskan untuk bisnis. Jadi biasanya ada namanya tunjangan gaji, juga tunjangan bunga. Nah, bunga dan gaji ini dialokasikan sesuai dengan proporsi modal dari subjek partnership. Jadi berapa proporsi modalnya, maka tunjangan bonus dan tunjangan gajinya ya sebesar itu juga, sesuai dengan kepemilikannya ya, besar kepemilikannya. Nah, contoh kasusnya bisa dicek di BIMS halaman 539 ya, 539 paling bawah. Kita coba cek di 539 paling bawah. Nah, ini adalah interest and salary allowance in profit sharing agreements. Ya, kita lihat di sini salary allowance-nya 24.000, R dan N dapat ya. Lalu interest allowance-nya 10% ya. Karena memang yang dibagi adalah 10%-nya. Nah, dapat 20.000 si R dan si N-nya dapat 13.000. Dividen skemanya juga sama. Lalu berikutnya adalah perubahan di dalam partnership. Terdapat 3 konsep dalam perubahan di lingkungan partnership ya. Yang pertama adalah PD ya, Partnership Dissociation. Kemudian yang kedua adalah ITP, ya Interest to Third Party. Jadi dia itu menggabungkan kepemilikannya dengan pihak ketiga. Dan yang ketiga adalah admission of new partner. Jadi adanya penambahan partner baru sehingga itu merubah dari hubungan di partnership. Ya, silakan dibaca sendiri PD itu apa, ITP itu apa, dan NP itu apa. Semuanya ada di BIMS di halaman 541. Nah, lalu berikutnya adalah purchase of an interest from existing partners. Jadi contoh di sini ada soal ya, si Alf dan Bal itu mempunyai besar modal masing-masing 50.000. Lalu si C mencoba membeli bagian dari si A dengan nilai 25.000. Sehingga kepemilikan baru menjadi A, B, dan C. Dengan si C kepemilikannya 25% dari si A ya. Maka si B 50%, jelas. Nah, transfer kepemilikan itu dicatat sebagai A capital, C capital. Kenapa kreditnya C capital? Karena sama kayak kita investasi ya. Investasi kan kas, peralatan, modal. Kan sama kayak gini. Jadi A capital, C capital. Jadi kayak kita tuh punya kepemilikan dari si A. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan untuk kepemilikan dari masing-masing partnership antara si O dan si N. Si O itu ketika belum ada si C, ya old partnership itu sebelum si C gabung, new partnership itu setelah si C gabung. Angka 18 ini ya, penyebut 18 ini itu berasal dari pembaginya ya, $90.000. Lalu untuk revaluation on partnership itu ada 2, yaitu berdasarkan pendekatan goodwill dan pendekatan bonus. Bisa dicek di BIMS di chapter 16 tadi di halaman ini ya. Halaman 543 non-revaluation bonus approach. Bonus approach dan goodwill approach ya. Oke, berikutnya
Oke, ini untuk latihan soalnya belum ada ya. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang tanyakan. Waktunya kurang 10 menit. Tidak ada kah? Nanti untuk rekodan pada malam hari ini akan saya share di Google Drive yang isinya adalah soal-soal dan latihan soal serta video pembelajaran malam hari ini ya. Nanti kalau untuk latihan soalnya tuh teman-teman bisa dicoba nih, banyak latihan soal ini akan dicoba sendiri ya. Nanti untuk materinya bisa share di sini ya. Ini untuk PPT-nya ya, PPT-nya silakan, itu sudah saya share di chat box untuk PPT malam hari ini. Lalu juga aku share di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oh, silahkan dicek sendiri di sana nanti. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, walaupun ada sedikit kendala. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya teman-teman semua di asistensi AKL 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.